Pemirsa Sanggar Tari Sangrina Bunda, Eli Kasim serta artis kawakan Titi Puspa melakukan lawatan ke negeri Matador, Spanyol untuk mengikuti Festival Internasional The Folklore Villa de Ingenio. Rombongan berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 26 Juli lalu. Untuk sampai di Spanyol, rombongan yang terdiri dari 32 orang itu harus transit terlebih dahulu selama 40 menit di Singapura dan 3 jam di Prancis. Setelah transit di kedua negara tersebut, perjalanan kembali dilanjutkan. Udah siap ya? Oke deh. Kamu dapat hadiah handphone. Tunjukin handphone. Aduh. Aduh kamu. Oh my. Aduh, untuk kamu nggak punya pacar ya. Kalau nggak pacar kamu pasti marah lihat akun sekarang di sini. Nggak tahu berarti punya pacar dong. Enggak. Punya gebetan nggak dia di sini? Banyak. Kamu playboy juga ternyata. Oke deh, makasih ya sebelumnya. Pemirsa, belum lama ini artis senior serba bisa Titi Puspa, Eli Kasim dan rombongan Sangrina Bunda pimpinan Eli Kasim mengadakan lawatan ke negeri Spanyol atas undangan panitia Festival Internasional The Folklore Villa de Ingenio untuk mengikuti festival tersebut. Cek dan dicek juga mengikuti lawatan tersebut dan bagaimana pengalaman mereka di sana, kita simak saja liputannya berikut ini. Pemirsa Sanggar Tari Sangrina Bunda, Eli Kasim serta artis kawakan Titi Puspa melakukan lawatan ke negeri Matador, Spanyol untuk mengikuti Festival Internasional The Folklore Villa de Ingenio. Rombongan berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 26 Juli lalu. Untuk sampai di Spanyol, rombongan yang terdiri dari 32 orang itu harus transit terlebih dahulu selama 40 menit di Singapura dan 3 jam di Prancis. Setelah transit di kedua negara tersebut, perjalanan kembali dilanjutkan. Lebih kurang 14 jam akhirnya rombongan mendarat di Bandara Aeropuerto de Madrid, Barajas, di ibu kota Spanyol, Madrid. Rombongan disambut Rahmat Ranu Wijaya, Duta Besar Indonesia untuk Spanyol di kantornya di Kedutaan Besar Republik Indonesia. Sehari setelah melewati masa istirahat dan menyempatkan jalan-jalan di pusat kota Madrid, keesokan harinya rombongan menuju kota kecil di Spanyol bernama Gran Canaria. Di kota tersebut, rombongan mengikuti pawai bersama rombongan lain dari negara Bulgaria, Rusia, Costa Rica, Senegal, Espanya, dan Gran Canaria selaku partisipan. Selain di Gran Canaria, pawai juga digelar di kota La Palma. Di kota ini, Sanggar Sangrina Bunda tampil di hadapan wali kota dan pejabat tinggi setempat. Rombongan kembali lagi ke Ingenio. Di kota itu, Sanggar Sangrina Bunda mempertunjukkan sejumlah tarian nasional, di antaranya tari piring, japin, indang ramulai,
Bajidor Tanjung, Hepta Hepti, Renggong Manis, dan Saman. Pada keesokan harinya rombongan diterima wali kota setempat dan presiden Festival Internasional The Folklore. Dan pada hari terakhir lawatan, rombongan menyempatkan singgah tentang lawatannya ke Spanyol guna mengikuti Festival Internasional The Folklore Villa de Ingenia itu. Titi Puspa dan Eli Kasim menjelaskan kepada Cek dan The Cek. Kita ingin memperlihatkan bahwa Indonesia itu adalah seperti ini. Ya. Seperti yang di kota-kota lain, bahwa akhirnya penonton kan kebanyakan dari kita 99% penontonnya Asing. bule asing ya, setempat atau di mana. Itu baru ngah bahwa nggak taunya Indonesia tuh seindah kita ini. Aduh. Betul, mereka tercengang-cengang. Selama di Spanyol, apakah Eli Kasim dan Titi Puspa mengalami kesulitan? Misalnya saja dalam soal makanan dan bahasa. Kalau kami sih jarang ya. Anak-anak kayaknya nih. Ya, Anak-anak itu kalau nggak ada pop mie kayaknya nggak hidup deh. kita kalau sudah begini jangan rewel. Apa yang ada dimakan. Kalau rewel badan kita jadi rewel. Gitu. Jadi dipasrah aja. Kamu Pasrah. kasih seperti tadi, nasi dikasih kuning-kuning, sayur apa masuk semua situ. Nah, loh, ini apa nih? Gado-gado nasi apa? Makan aja. Selain rombongan mempertunjukkan tari-tarian, artis Titi Puspa juga turut menyumbangkan suaranya untuk bernyanyi. Menariknya pada saat bernyanyi, Titi Puspa salah melafalkan lagu-lagu Indonesia yang dirubah ke dalam bahasa Spanyol. Namanya juga belajar kata-kata situ. Jadi ya 1, 2 namanya ya. Baru ngafalin. Sulit. Baru aja belajar sebelum berangkat. Baru karena katanya nggak jadi. Jadi belum sampai seminggu belajar itu. Setiap kata-kata kalau misalnya kan apa itu Bonasera atau Bonasera. Kemarin keselnya itu dari Bonanotses Bonanotses jadi kalau itu malah yang pertama dia bingung. Begitu yang kedua saya mengatakan bahwa senang saya berada di Kanaria. Itu Kanaria, Aki Bengojo, Kanaria, Aki Estoy. Nah, saya Kanaria, saya datang, saya ada di sini. Terus ini Me siento encantada. Nah, saya di sini merasa senang, encantada. Dan setiap itu mereka ketawa, senang. Jadi, kok kamu bisa bahasa itu gitu kira-kira. Dalam kesempatan itu, Cek dan Dicek juga mewawancarai Duta Besar Indonesia untuk Spanyol Rahmat Ranuwijaya. Berikut komentar Rahmat Ranuwijaya seputar keikutsertaan Sanggar Sangrina Bunda dalam acara Festival Internasional The Folklore Villa de Ingenio. Betul-betul mengagumkan dan kelihatan betul profesionalisme dari grup ini ya. Jadi saya nggak salah pilih untuk mengirim grup ini ke Kanaria ini. Dan saya menjadi bersemangat begitu ya untuk barangkali di masa yang akan datang mendatangkan kembali grup ini dan digelarkan di kota-kota besar lainnya seperti di Madrid, Barcelona. Pemirsa, dunia selebriti memang syarat dengan berita. Untuk memenuhi kehausan Anda akan informasi singkat selebriti, berikut ini tim Cek dan Dicek telah menyunting sejumlah berita singkat yang sayang jika dilewatkan. Pemirsa, kondisi keamanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang masih bergejolak ternyata tidak membuat grup musik Dewa takut mengadakan pertunjukan di provinsi yang sedang dilakukan operasi pemulihan keamanan oleh Polri dan TNI. Rencananya pada tanggal 21 September mendatang grup musik yang digawangi Ahmad Dhani, Andra, Once, dan Tio Nugros itu akan menggelar konser gratis bagi rakyat serta anggota Polri dan TNI yang sedang bertugas di Lok Semawe, Aceh. Untuk memuluskan rencananya itu, hari Kamis lalu Dhani Ahmad yang mewakili grup Dewa menemui Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Riamizat Riyakudu di Markas Besar TNI Angkatan Darat, Jakarta Pusat untuk meminta izin menggelar konser di Aceh. Ya kita minta restu lah gitu. Kita akan melaporkan apa-apa yang sudah kita lakukan gitu kan. Kita juga sudah dapat koordinasi dari Pangkoops di sana kan, Pak Bambang. Kan kita juga perlu menunjukkan ke Indonesia maupun dunia bahwa Aceh adalah masih bagian dari Indonesia dan masih aman gitu. Apa
Apa yang mendorong grup Dewa menggelar konser di Aceh? Kita tuh punya banyak penggemar di Aceh. Dilihat dari waktu kita tahun 97 main di Losmawe itu, waktu itu penontonnya tuh sampai 20.000. Mereka kan udah